Kisah horor kali ini datang dari teman kita yang minta disebut namanya Dewi. Hai Dewi, kisah yang Dewi sampaikan ini dialami langsung oleh pamannya, Pak Ahmad. Peristiwa ini terjadi saat Dewi masih duduk di bangku SMP, sekitar tahun 2008. Sebelum masuk lebih jauh ke ceritanya, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Pak Ahmad ini. Beliau adalah sosok yang memiliki kepribadian sangat baik, suka berbagi dengan orang-orang sekitar meski keluarganya sendiri memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang saleh. Setiap hari beliau mengaji dan setiap kali mendengar azan tanpa menunda-nunda langsung mendirikan salat berjamaah di masjid tua. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Ahmad tidak pernah mengeluh. Beliau selalu bersyukur dan tawadu dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Ahmad bekerja sebagai penjual kain kafan keliling. Di sekitar wilayah tempat tinggalnya memang jarang ada toko yang menyediakan kain kafan. Jadi Pak Ahmad selalu menjajakan dagangannya setiap hari dari satu desa ke desa yang lain. Bahkan kadang sampai ke kecamatan yang cukup jauh dari rumahnya. Setiap harinya, Pak Ahmad berangkat dari pagi dan biasanya pulang ke rumah saat matahari mulai terbenam. Saat kembali ke rumah, biasanya dagangan Pak Ahmad sudah habis terjual dan uang dari hasil jualannya selalu diberikan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Mengapa kain kafan dagangan Pak Ahmad selalu habis? Apakah setiap hari ada orang meninggal? Ternyata hal ini dikarenakan Pak Ahmad tinggal di sebuah kota kecil yang terkenal sebagai tempat eksekusi para narapidana kelas kakap. Kecamatan tempat tinggal Pak Ahmad memang cukup jauh dari pusat kota, tempat di mana banyak toko yang menjual kain kafan. Karena itu, ketika warga di daerah tersebut ingin membeli kain kafan, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju pusat kota. Karena alasan inilah, Pak Ahmad memutuskan untuk menjalani profesi sebagai penjual kain kafan keliling. Selain untuk menafkahi keluarganya, beliau juga ingin memudahkan warga di daerahnya yang membutuhkan kain kafan agar lebih mudah mendapatkannya. Sampailah pada suatu hari, seperti biasa Pak Ahmad berangkat dari rumah di pagi hari setelah sarapan dan mulai berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar rumah hingga ke wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Namun entah mengapa hari itu tak satu pun orang membeli kain kafannya. Sepanjang hari itu dagangannya belum laku satu pun. Padahal di hari-hari biasa kain kafan yang dijual Pak Ahmad selalu ada saja yang membeli, entah satu atau dua buah. Meskipun sudah menjelang siang dan dagangannya belum laku satu pun, Pak Ahmad tetap berpikir positif. Beliau memutuskan untuk lanjut berjalan, berharap nanti ada yang membeli. Sayangnya hingga menjelang maghrib, dagangan Pak Ahmad tidak juga laku satu pun. Akhirnya beliau berpikir bahwa mungkin hari itu belum ada rezeki. Karena kelelahan setelah berkeliling seharian, Pak Ahmad pun memutuskan untuk mampir ke musala terdekat untuk istirahat dan syalat maghrib terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Memang sudah menjadi kebiasaannya setiap kali beliau berjualan gak jauh-jauh, beliau selalu menyempatkan diri syalat di masjid atau musala terdekat, khawatir kalau nanti saat tiba di rumah, waktu maghrib sudah habis. Setelah selesai salat maghrib, Pak Ahmad duduk sebentar di teras musala untuk melepas lelah. Saat itu tiba-tiba Pak Ahmad didatangi oleh seorang bapak-bapak yang mengenakan baju koko putih. Bapak ini tadi juga ikut syalat di musala bersama Pak Ahmad. Kita sebut saja nama bapak itu Pak Kamil. Pak Kamil mulai berbasa-basi dan mengajak ngobrol Pak Ahmad. Ia bertanya, "Bapak jualan apa, Pak?" "Oh, ini saya jualan kain kafan," jawab Pak Ahmad. "Masya Allah, gimana hari ini? Pasti ramai ya, Pak?" kata Pak Kamil. "Alhamdulillah, Pak, biasanya ramai. Tapi hari ini belum ada yang laku," jawab Pak Ahmad. Pak Kamil lalu bertanya lagi, "Oh Allah, memang Bapak ini asalnya dari mana?" "Kayaknya bukan dari sini ya, Pak. Saya belum pernah melihat Bapak di sini." "Oh iya, Pak, saya dari desa X," jawab Pak Ahmad. "Jauh sekali itu dari sini," kata Pak Kamil yang tampak iba melihat Pak Ahmad yang sudah menempuh jarak jauh dengan dagangan yang belum laku. Akhirnya, Pak Kamil mengucapkan sesuatu yang membuat Pak Ahmad kaget sekaligus bersyukur. "Oh ya sudah, begini saja, Pak Ahmad, semua dagangan Bapak hari ini saya beli semuanya ya." "Betul, Pak?" tanya Pak Ahmad memastikan. "Iya, betul. Ini berapa semuanya? Nanti saya yang beli," jawab Pak Kamil sambil tersenyum. Mendengar itu, Pak Ahmad yang hari itu belum mendapatkan pembeli merasa sangat senang karena mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka.
Ia sudah bisa membayangkan akan segera memberikan uang itu kepada istrinya di rumah. Tentu saja hati Pak Ahmad senang sekali. Setelah itu Pak Ahmad tidak langsung pulang karena ia harus mengantarkan semua dagangannya, yaitu kain kafan, ke rumah Pak Kamil terlebih dahulu. Transaksi jual beli kain kafan tadi dilakukan di depan musala, bukan di rumah Pak Kamil. Apalagi jumlah dagangan yang dibeli waktu itu cukup banyak, sehingga Pak Kamil tentu tidak mungkin membawanya sendirian. Akhirnya, mereka pun berdua pergi ke rumah Pak Kamil untuk mengantarkan kain kafan tersebut. Sesampainya di rumah Pak Kamil, istri Pak Kamil yang sedang hamil menyambut kedatangan suaminya dan tamu suaminya dengan ramah. Ia mempersilakan Pak Ahmad masuk dan menyediakan secangkir kopi hangat sambil Pak Ahmad memasukkan semua kain kafan yang dibeli oleh Pak Kamil ke dalam rumah. Ketika sampai di rumah itu, Pak Ahmad merasa sangat terkesima karena rumah Pak Kamil benar-benar besar dan terawat. Bahkan katanya lantai dan dinding rumah tersebut terbuat dari marmer mahal. Rumah itu tampak mewah dan perabotan di dalamnya jauh berbeda dengan perabotan di rumah Pak Ahmad. Semuanya terlihat lebih lengkap dan tentu saja lebih mahal. Dari luar pun, rumah Pak Kamil terlihat lebih mentereng dibandingkan rumah-rumah tetangga lainnya. Dari situ Pak Ahmad menyimpulkan bahwa keluarga Pak Kamil memang benar-benar kaya raya dan baik hati. Dalam hatinya, Pak Ahmad merasa wajar jika Pak Kamil mau membeli semua kain kafannya. Karena selain kaya, Pak Kamil juga dermawan. Setelah semua barang selesai dimasukkan ke dalam rumah, Pak Kamil berkata kepada Pak Ahmad, "Pak Ahmad, kalau mau istirahat saja dulu di sini. Barangkali mau mandi dulu dan nanti bisa salat Isya juga." Mendengar tawaran itu, Pak Ahmad senang sekali dan langsung setuju. Di situ Pak Ahmad berpikir, lumayan bisa rebahan sebentar di sofa ruang tengah daripada tadi di masjid, cuma duduk saja tidak enak mau tiduran di sana, pikirnya. Memang waktu itu Pak Ahmad merasa sangat capek setelah seharian keliling berjualan dan tidak ada yang laku. Di rumah tersebut, Pak Kamil dan istrinya, Bu Kamil, menyambut Pak Ahmad dengan ramah sekali. Tidak hanya kopi hangat yang disiapkan, mereka juga menyediakan berbagai makanan dan minuman enak untuk Pak Ahmad. Ada nasi, lauk pauk, buah-buahan, dan kue-kue yang jarang dimakan Pak Ahmad di rumahnya. Di momen inilah Pak Ahmad merasa betapa baik dan tulusnya keluarga Pak Kamil. Pak Ahmad pun sangat bersyukur telah dipertemukan dengan keluarga sebaik mereka. Setelah salat Isya, Pak Ahmad diajak berbincang lagi oleh Pak Kamil. Mereka bertukar cerita tentang banyak hal hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam. Pak Ahmad lalu berpamitan untuk pulang. Pak Kamil dan Bu Kamil, terima kasih banyak atas jamuannya dan bantuannya. Saya pamit pulang dulu ya. Istri dan anak saya pasti sudah menunggu di rumah, kata Pak Ahmad. Namun, karena sudah terlalu malam dan jalanan sudah sepi, Pak Kamil khawatir dengan keadaan Pak Ahmad. Sekali lagi Pak Kamil menawarkan sesuatu. Kali ini bukan hanya untuk beristirahat sejenak, tapi beliau menawarkan Pak Ahmad untuk bermalam di rumahnya. Memang di kota tempat mereka tinggal, suasana mistis masih sangat kental dan sangat tidak disarankan bagi warga untuk berkeliaran di malam hari karena rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya Pak Kamil berkata, "Sudahlah Pak Ahmad, menginap di sini saja. Takut ada apa-apa kalau di jalan." Mendengar tawaran itu, sebenarnya hati kecil Pak Ahmad ingin menolak karena merasa tidak enak atas semua kebaikan yang sudah diberikan oleh keluarga Pak Kamil. Pak Kamil sudah membeli dagangannya, sudah menjamunya dengan makanan, dan menyambutnya dengan ramah, sekarang malah ditawari menginap. Namun, Pak Kamil dan istrinya terus meyakinkan bahwa akan lebih aman jika Pak Ahmad bermalam saja karena rumahnya jauh, malam sudah larut, dan jalanan gelap. Akhirnya Pak Ahmad pun memutuskan untuk menerima tawaran itu dan akan pulang keesokan harinya. "Oh baiklah Pak, saya sangat berterima kasih," ucap Pak Ahmad. Mendengar jawaban Pak Ahmad, Bu Kamil langsung mengantarkannya ke salah satu kamar di rumah tersebut untuk beristirahat. Pak Ahmad pun masuk ke kamar, merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, tepatnya sekitar pukul 10:15 malam, tiba-tiba saja Pak Kamil dan istrinya mengetuk pintu kamar Pak Ahmad. "Pak, permisi, maaf mengganggu waktu istirahatnya," kata Pak Kamil sambil membuka pintu kamar Pak Ahmad. "Iya, ada apa Pak?" tanya Pak Ahmad. "Begini, saya dan istri harus pergi ke suatu tempat karena ada urusan mendesak dan kemungkinan kami tidak akan pulang malam ini. Jadi,
Bapak di sini saja, tidak usah pulang dulu. Udah malam, Pak, dan jalanan berbahaya. Besok pagi saja kalau Bapak ingin pulang. Sebelum pulang, nanti Bapak bisa kunci pintu dan taruh kuncinya di pot samping pintu depan. Ya jelas, Pak Kamil. Tapi Pak... Sudah. Bapak di sini saja, saya harus pergi sekarang. Maaf sekali lagi ya Pak Ahmad. Setelah mengatakan itu, Pak Kamil bergegas meninggalkan Pak Ahmad yang merasa bingung. Dalam hati Pak Ahmad merasa heran. Bagaimana bisa mereka berdua membiarkan baru saja mereka kenal menginap di rumahnya tanpa ada mereka di sana? Apa mereka tidak khawatir barang-barangnya dicuri? Secara logika, mereka baru bertemu beberapa jam yang lalu. Selain itu, selama di rumah tersebut, Pak Ahmad tidak melihat anggota keluarga Pak Kamil yang lain seperti anak, adik, atau kerabat lain. Hanya ada Pak Kamil dan istrinya. Jadi, jika mereka pergi, Pak Ahmad akan benar-benar sendirian di rumah tersebut. Namun, Pak Ahmad berusaha berpikir positif dan menganggap mungkin saja Pak Kamil memang memiliki urusan mendesak. Ia pun menutup pintu kamar dan kembali berbaring di kasur. Meski sudah berusaha untuk tenang, Pak Ahmad tetap merasa tidak nyaman dan gelisah sehingga sulit untuk memejamkan mata. Hingga di suatu waktu entah kenapa, tiba-tiba saja Pak Ahmad bangun dari kasurnya dan secara spontan membuka semua pakaian yang dikenakannya, lalu mengenakannya kembali dengan cara terbalik. Pakaian yang biasanya dikenakan sebagai bagian dalam, ia jadikan bagian luar. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Pak Ahmad juga membalikkan posisi kasur yang ia tiduri. Bagian bawah diputar sehingga berada di bagian atas. Pak Ahmad sendiri tidak tahu apa yang mendorongnya melakukan hal itu, mungkin serasa tidak nyaman yang begitu kuat. Karena kesulitan tidur ini, Pak Ahmad akhirnya memutuskan untuk masuk ke kolong ranjang dengan posisi telungkup dan kepalanya menghadap ke ujung ranjang, sehingga ia masih bisa mengintip keadaan di luar meski berada di kolong kasur. Sambil berbaring telungkup di kolong ranjang, Pak Ahmad terus melafalkan doa-doa untuk meredakan ketakutan yang ada dalam hatinya, karena entah mengapa perasaannya malam itu terasa tidak enak. Tepat pada pukul 11 malam, ketika Pak Ahmad mulai merasa mengantuk, tiba-tiba saja ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dari luar rumah terdengar suara angin yang berhembus kencang, membuat pohon-pohon di luar bergemerisik. Namun yang lebih mengherankan, angin yang awalnya terdengar di luar rumah tiba-tiba terasa berhembus di dalam kamar. Pak Ahmad langsung merasa merinding, bulu kuduknya berdiri seketika. Suasana menjadi semakin mencekam ketika dari arah luar pintu terdengar suara gemerincing, seperti seseorang yang berjalan mengenakan gelang kaki. Di saat yang bersamaan, Pak Ahmad mencium aroma wangi kemenyan yang sangat menyengat. Semua kejadian ini membuat tubuhnya bergetar ketakutan di bawah kolong ranjang. Namun, Pak Ahmad tidak berani keluar dari kolong ranjang untuk melihat siapa yang datang. Ia tetap di sana, sambil terus membaca doa, walaupun lidahnya mulai terasa keluh seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk berdoa. Meskipun ketakutan, Pak Ahmad tetap melantunkan doa apapun yang ia ingat. Ayat kursi, Al-Falaq, An-Naas, Al-Ikhlas, sambil memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semakin ia berdoa, suara gemerincing itu tidak juga menghilang, bahkan semakin dekat hingga akhirnya terdengar suara ketukan di pintu kamar. Pak Ahmad awalnya berpikir bahwa mungkin saja Pak Kamil atau istrinya sudah kembali. Tetapi semakin lama ketukan itu semakin keras, seolah memaksa Pak Ahmad untuk keluar dan membukakan pintu. Rasa takutnya semakin menjadi sehingga Pak Ahmad memutuskan untuk tetap bersembunyi di bawah kolong ranjang, menahan napas dan terus berdoa dalam hati. Namun tiba-tiba saja pintu kamarnya didobrak dengan keras. Dari celah di bawah kolong ranjang, Pak Ahmad mengintip sosok yang masuk ke dalam kamar dan ia terkejut luar biasa. Sosok itu bukan Pak Kamil, bukan pula istrinya, melainkan seorang nenek tua yang terlihat menyeramkan. Nenek itu berbaju putih lusuh dengan rambut putih panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Kukunya hitam, panjang-panjang, dan wajahnya hancur berantakan dengan beberapa bagian yang tampak tidak utuh. Nenek itu tampak seperti mengendus-ngendus, seolah mencari sesuatu, sambil berkata dengan suara yang sangat menyeramkan. "Aku iso? Dikowe? Ayo melu aku." Melihat pemandangan tersebut, Pak Ahmad semakin ketakutan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Untungnya ia tidak berhenti melantunkan doa dan sholawat memohon perlindungan kepada Allah. Nenek tua itu terus mondar-mandir di kamar seperti mengendus bau manusia. Namun entah kenapa ia tidak bisa menemukan tubuh Pak Ahmad yang bersembunyi di bawah ranjang.
Setelah beberapa lama, mungkin karena merasa lelah, nenek tua itu akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kamar. Pak Ahmad merasa lega setelah sosok nenek tua itu pergi dan hawa di kamar kembali normal. Namun, beliau tetap memilih untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, takut jika sosok itu kembali. Bagaimana kalau dia datang lagi untuk menjemputku? Pikirnya. Jadi, Pak Ahmad terus berada di bawah kolong kasur sambil merapal doa-doa. Akhirnya, setelah menunggu dengan cemas selama berjam-jam, suara azan subuh pun berkumandang. Pak Ahmad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum keluar dari kolong ranjang, lalu bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Usai salat, beliau merapikan kamar yang sebelumnya berantakan. Kasur yang semalam ia balikkan, dikembalikan lagi ke posisi semula dan dirapikan. Baju yang semalam ia kenakan terbalik juga dikembalikan ke posisi yang benar. Setelah semuanya selesai, Pak Ahmad keluar dari kamarnya dan bermaksud segera pulang. Saat melewati ruang keluarga, ia melihat Pak Kamil dan istrinya sudah kembali dan duduk bersama di sana, entah sejak kapan. Pak Ahmad pun langsung menyapa mereka dengan sikap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Selamat pagi, Pak Bu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, jamuan, dan tumpangannya malam ini. Sekarang saya izin pulang dulu ya." "Terima kasih sekali lagi," kata Pak Ahmad. Namun, anehnya meskipun Pak Ahmad sudah bersikap santai, Pak Kamil justru tampak terkejut melihat kemunculannya. Alih-alih membalas sapaannya, Pak Kamil hanya bengong dan tampak heran. "Loh, kau kok masih di sini?" ujar Pak Kamil seolah tidak percaya. Walaupun Pak Ahmad heran dengan reaksi Pak Kamil, ia memutuskan untuk segera pulang. Dengan hati yang berdebar-debar, beliau keluar dari rumah Pak Kamil. Sesampainya di rumah, tubuh Pak Ahmad terasa lemas dan sulit mempercayai apa yang baru saja dialaminya. Tanpa sempat mengucapkan salam, beliau langsung masuk ke rumah. Istrinya, yang sejak tadi malam menunggu kepulangan Pak Ahmad, merasa lega sekaligus heran melihat wajah suaminya yang pucat. "Bapak dari mana saja? Baru kali ini loh, Bapak nggak pulang setelah jualan. Bapak tidur di mana?" tanya istrinya dengan cemas. Pak Ahmad hanya menjawab, "Kemarin Bapak tidur di rumah teman kemalaman, Bu." Namun Pak Ahmad memilih untuk tidak menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu, baik kepada istri maupun anak-anaknya. Karena ia takut membuatnya khawatir, beliau hanya meminta segelas air minum dan meminumnya dalam diam, diselimuti oleh ribuan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi pada malam itu. Pak Ahmad, yang sudah merasa agak baikan, tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa, yaitu berjualan kain kafan. Hari itu, ia memang sengaja berkeliling di desa tempat tinggal Pak Kamil, karena dalam hatinya masih ada rasa curiga dan ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Tidak lama setelah sampai di dekat rumah Pak Kamil, Pak Ahmad melihat sesuatu yang membuatnya sangat tercengang. Rumah Pak Kamil ramai didatangi orang, dan di depan rumah terdapat bendera putih sebagai tanda duka cita karena ada warga yang meninggal dunia. Pak Ahmad yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi segera mendekat ke rumah tersebut dan bertanya kepada seorang warga yang ada di sana. "Pak, siapa yang meninggal?" tanyanya. "Yang meninggal itu Pak Kamil dan istrinya," jawab si bapak tersebut. Mendengar jawaban itu, Pak Ahmad langsung terkejut. "Baru tadi pagi aku berpamitan dengan mereka. Mereka baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak terlihat sakit sama sekali. Tapi kok sekarang sudah meninggal?" pikirnya. Ternyata, menurut cerita tetangga tersebut, Pak Kamil dan istrinya pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga mereka yang biasanya datang pagi-pagi untuk membersihkan rumah. Pagi itu, ketika AR tiba, pintu rumah tidak dibuka seperti biasanya. Padahal, biasanya Pak Kamil sudah bangun pagi-pagi dan bahkan sering menyiram bunga di luar rumah. Karena curiga, ART itu melapor kepada warga sekitar, lalu mereka mendobrak pintu rumah Pak Kamil. Di dalam rumah, mereka menemukan Pak Kamil dan istrinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan apa penyebab kematian mereka. Pak Ahmad yang mendengar cerita itu hanya bisa bergumam dalam hati, "Benar dugaanku." Ia merasa kejadian yang dialaminya semalam mungkin terkait dengan kematian Pak Kamil dan istrinya. Menurutnya, besar kemungkinan Pak Kamil dan istrinya berniat menjadikan Pak Ahmad sebagai tumbal pesugihan, praktik yang sudah biasa dilakukan oleh keluarga tersebut, tapi gagal. Lebih mengejutkan lagi, warga sekitar ternyata sudah lama menduga bahwa Pak Kamil dan istrinya melakukan pesugihan dengan sering menumbalkan tamu-tamunya.
Menurut warga, setiap tamu yang menginap di rumah itu tidak lama kemudian dikabarkan meninggal dunia secara mendadak dan misterius. Mendengar cerita itu, Pak Ahmad semakin merasa bahwa dugaan warga mungkin benar. Ia pun setuju dengan mereka karena rasanya terlalu aneh bagi seseorang untuk membiarkan orang asing menginap di rumahnya, sementara sang pemilik rumah pergi begitu saja dan meninggalkan harta benda di rumah. Konon, sosok-sosok yang diutus untuk menjemput tumbal tersebut adalah makhluk halus atau jin yang mengikuti instruksi sang penumbal. Jika si penumbal berkata tumbalmu ada di atas tempat tidur, maka sosok tersebut hanya akan mencari di atas tempat tidur saja. Hal ini pula yang diyakini Pak Ahmad ketika ia mendapat instruksi dari Pak Kamil untuk beristirahat di atas kasur. Namun, Pak Ahmad justru memilih tidur di bawah kolong ranjang. Pak Ahmad juga ingat, ia sempat membalikan kasur yang tadinya ia tiduri agar menghilangkan bau manusia dari kasur tersebut, termasuk membalikkan pakaian yang ia kenakan sebagai kamuflase dari penglihatan makhluk halus itu. Akhirnya, Pak Ahmad selamat dari sosok nenek tua itu, karena sosok tersebut hanya mencari di atas kasur, tidak di bawahnya. Setelah itu, Pak Ahmad menceritakan semua yang dialaminya malam itu kepada keluarganya, termasuk kepada Dewi, agar kisahnya bisa menjadi pelajaran untuk selalu berhati-hati, terutama terhadap orang yang baru dikenal. Intinya, jangan mudah terlena dengan kebaikan seseorang, apalagi jika kebaikan itu terasa berlebihan dan tidak masuk akal.